Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Sangat mengesankan melihat bagaimana dalam konteks perang saat ini antara Israel dan Hamas, dengan kritik baru-baru ini dari Presiden Joe Biden dan beberapa sanksi internasional, Israel mendapati dirinya berada di pusat peristiwa luar angkasa yang luar biasa. Peristiwa luar biasa ini terjadi di ruang suci Yerusalem, tempat yang penuh dengan doa selama berabad-abad dan perselisihan mengenai kepemilikan tanah. Di tengah skenario yang menegangkan ini, Yesus, Raja Kemuliaan, dan sepasukan malaikat muncul di surga. Kedatangan entitas ketuhanan ini menimbulkan perasaan kagum dan antusias yang kuat, bahkan ketika konflik sedang berlangsung. Namun, apa yang diwakili oleh kunjungan luar biasa ini? Dan mengapa Yerusalem dipilih sebagai lokasi peristiwa ini di antara semua kota di dunia? Bergabunglah bersama kami saat kami berupaya memahami makna di balik penampakan Yesus dan para malaikat di Yerusalem. Dalam Alkitab, malaikat seringkali muncul sebagai pembawa pesan campur tangan ilahi, mewakili kemurnian, kekudusan, dan kesempurnaan. Kehadirannya melambangkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat beriman. Namun, menyaksikan penampakan malaikat di samping Yesus Kristus, Pangeran Damai, merupakan peristiwa langka. Baru-baru ini, sesuatu yang luar biasa terjadi di Israel, membawa kenyamanan unik bagi umat Kristiani. Cahaya cemerlang turun ke kubah batu di Yerusalem, dan direkam dalam video pada akhir pekan. Cahaya ini melesat ke langit, menciptakan gambaran yang menakjubkan, terutama di dekat tembok barat, tempat doa-doa berkumandang selama berabad-abad dan iman terjalin dengan sejarah. Momen luar biasa ini, yang melibatkan Yesus Kristus, malaikat tertinggi Michael, dan sejumlah besar malaikat, terjadi di Yerusalem, sebuah kota yang bermuatan spiritual, tempat pertemuan kuno dan modern, dan di mana setiap batu membawa cerita yang mendalam. Kehadiran Yesus Kristus dan para malaikat menimbulkan gelombang gaung sepanjang waktu. Patut dicatat bahwa peristiwa ini terjadi pada saat konflik dan ketegangan besar di Israel. Tetaplah bersama kami saat kami merenungkan pentingnya kunjungan ini dan peristiwa mengejutkan yang terjadi setelahnya. Sebelum mempelajari rincian yang berdampak ini, penting untuk memahami konteks kemunculan Yesus di Yerusalem. Bagi umat Kristiani, Yesus adalah tokoh sentral iman mereka, batu penjuru keyakinan mereka. Dia dipandang sebagai putra Allah, juru selamat yang datang ke bumi untuk menebus umat manusia dan menawarkan kehidupan kekal melalui pengorbanan kematian dan kebangkitannya. Ketika orang Kristen memikirkan Yesus, mereka sering mengasosiasikannya dengan kasih, rahmat, dan kekuatan. Yesus mewujudkan kualitas-kualitas ini selama hidupnya di bumi dan mengajarkan para pengikutnya pentingnya saling mencintai, berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, dan memaafkan orang lain sebagaimana mereka diampuni. Dia dianggap sebagai contoh tertinggi cinta dan kasih sayang. Yesus juga dipandang sebagai jembatan antara manusia dan Tuhan. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, ia memungkinkan manusia mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencapai Bapa
kecuali melalui Dia. Bagi banyak orang, Yesus adalah sumber harapan, kedamaian, dan keselamatan. Bagi umat Kristiani, Ia bukan sekadar tokoh sejarah atau simbol agama, melainkan seseorang yang bisa menjalin hubungan pribadi. Mereka percaya bahwa Yesus hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari, membimbing, menghibur, dan menguatkan mereka. Ia dipandang sebagai teman, orang kepercayaan, dan sumber kebijaksanaan di masa-masa sulit. Yesus adalah orang yang mereka mintai dukungan, menemukan kenyamanan dalam kata-katanya, dan kedamaian dalam kehadirannya. Mereka percaya bahwa Yesus memahami penderitaan mereka dan berjalan mendampingi mereka dalam pencobaan. Lebih jauh lagi, beliau adalah teladan utama tentang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Menjadi simbol harapan, cinta, penyembuhan dan mukjizat. Kualitas yang terus menginspirasi umat beriman selama berabad-abad. Salah satu alasan utama mengapa kehadiran Yesus begitu penting bagi umat Kristen adalah keilahiannya. Mereka percaya bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan sendiri yang mengambil wujud manusia untuk mendekatkan umat manusia kepada Tuhan. Keyakinan ini didasarkan pada ajaran Perjanjian Baru, di mana Yesus digambarkan sebagai firman yang menjadi manusia, juru selamat dan Mesias. Kedatangannya ke bumi dipandang sebagai campur tangan ilahi dan merupakan ekspresi kasih dan belas kasihan Tuhan bagi umat manusia. Lebih jauh lagi, kehadiran Yesus penting karena ajaran dan teladan yang ditinggalkannya. Bagi umat Kristiani, kehidupan dan pelayanan Yesus memberikan teladan bagaimana hidup benar, penuh tujuan, penuh kasih sayang, pengampunan, kerendahan hati dan cinta kepada Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, kehadiran Yesus dipandang sebagai sumber segala sesuatu yang baik dan kekal. Penting dalam perlindungan dan penguatan spiritual Israel. Bagi umat Kristiani, kehadirannya merupakan pengingat bahwa meskipun ada kesulitan dan kekerasan di dunia, Tuhan tidak meninggalkan kehadirannya rakyat. Sosok malaikat tertinggi Mikael, dengan kekuatan dan kesaktiannya, dipandang sebagai simbol pertahanan melawan kejahatan, berfungsi sebagai penjaga, tidak hanya Israel, tetapi juga umat beriman yang percaya pada perlindungan Tuhan. Di saat konflik, manifestasi surgawi ini memberikan rasa aman bagi mereka yang percaya bahwa campur tangan Tuhan adalah nyata dan nyata. Laporan saksi mata mengenai penampakan Mikael dan penampakan sepasukan malaikat di atas kendaraan lapis baja Israel telah banyak dibicarakan, menimbulkan rasa takjub dan kagum yang bercampur aduk. Banyak penafsir percaya bahwa penglihatan ini merupakan tanda yang jelas bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja, membimbing dan melindungi Israel di saat-saat sulit. Bagi tentara Israel, visi ini membawa keberanian, memperbaharui kekuatan mereka di medan perang, dan menegaskan kembali keyakinan mereka akan kemenangan yang didukung oleh kekuatan superior. Pada saat yang sama, para penentang Arab merasakan beban demonstrasi ini. Kemunculan para bidadari tidak hanya membangkitkan semangat warga Israel, tetapi juga menebarkan ketakutan tertentu di hati para penentang. Banyak yang percaya ini adalah tanda bahwa bahkan ketika menghadapi perang dan kehancuran, perlindungan ilahi tetap hadir, menegaskan kembali peran Israel dalam rencana ilahi. Dalam skenario geopolitik saat ini, fenomena ini memunculkan diskusi yang lebih mendalam mengenai keimanan, perlindungan Tuhan, dan makna spiritual dari konflik. Saat dunia menyaksikan peristiwa di Israel, kehadiran malaikat tertinggi Mikael dan penampakan Yesus bersama para malaikatnya mengungkapkan dimensi spiritual yang melampaui apa yang dapat dilihat mata manusia. Bagi umat Kristiani, hal ini bukan sekedar tindakan perlindungan,
namun merupakan tanda bahwa Tuhan memegang kendali, membimbing peristiwa-peristiwa menuju pemenuhan janji-janjinya. Episode ini menyoroti kompleksitas hubungan geopolitik, namun juga menunjukkan realitas spiritual yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Kehadiran Michael dan wahyu surgawi merupakan sumber kekuatan, harapan, dan keberanian bagi umat Kristiani di seluruh dunia, terutama di saat konflik dan ketidakpastian. Di masa yang penuh tantangan ini, keimanan kepada Tuhan, serta kepercayaan terhadap perlindungan dan bimbingannya menjadi semakin penting. Charles VII sebagai Raja Prancis. Saint Michael memainkan peran penting dalam visi Joanna, membimbingnya dengan keberanian dan kepercayaan diri selama masa-masa sulit. Kehadirannya sangat penting baginya untuk memenuhi misinya, menunjukkan bagaimana malaikat agung tidak hanya bertindak sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual. Hubungan Joan dengan Santo Mikael adalah sebuah contoh iman yang mendalam dan ketaatan terhadap panggilan ilahi, dan pengaruh kepemimpinannya dalam konteks sejarah Prancis masih bergema hingga saat ini. Selain Joan of Arc, banyak orang lain sepanjang sejarah yang mengaku tersentuh dengan kehadiran Saint Michael. Ia diyakini terus bertindak sebagai pembela jiwa umat beriman, melakukan intervensi pada saat sangat dibutuhkan. Kehadirannya dalam kitab suci, serta dalam berbagai pengalaman yang dilaporkan sepanjang waktu, menunjukkan pentingnya keberadaannya sebagai pejuang spiritual, tidak hanya di alam surga, tetapi juga dalam melindungi umat beriman di bumi. Sosok Santo Michael, dengan pedangnya yang menyala-nyala dan komitmennya membela umat Tuhan, merupakan simbol iman dan keberanian yang kuat. Perannya sebagai pemimpin pasukan surgawi, menghadapi kekuatan jahat, terus menginspirasi umat Kristiani untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Di saat ketidakpastian dan ketakutan, seperti konflik yang terjadi di Israel saat ini, kehadiran Michael menjadi mercusuar harapan dan kekuatan bagi mereka yang mencari bimbingan ilahi. Pemujaan terhadap Santo Michael tidak terbatas pada kitab suci dan cerita, tetapi juga diwujudkan dalam peristiwa-peristiwa modern dan kesaksian iman. Tradisi Kristen mengakui dia tidak hanya sebagai pelindung spiritual, tetapi juga sebagai perantara di hadapan Tuhan, membantu umat beriman menghadapi kesengsaraan hidup, baik dalam perjuangan spiritual melawan kejahatan, atau dalam pertempuran sehari-hari yang dihadapi umat Kristiani. Sosok Santo Mikael tetap menjadi simbol perlindungan, kekuatan, dan kepercayaan pada kuasa Tuhan. Tuhan telah mempersiapkannya bagi umat manusia. Bahkan tanpa wahyu Kristus yang utuh, para utusan surgawi ini tetap hadir, membimbing, melindungi dan mempersiapkan jalan bagi apa yang akan datang. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia membawa janji keselamatan dan penebusan, namun para malaikat sudah ada di sana, bertindak sebagai instrumen Tuhan untuk memastikan bahwa umat manusia dipelihara dan dibimbing sepanjang perjalanannya. Kitab Ibrani menekankan bahwa malaikat tidak hanya berperan dalam perlindungan kita, tetapi juga dalam mempersiapkan kita menuju keselamatan. Mereka melayani sebagai pelayan Tuhan, memenuhi misi ilahi yang selaras dengan rencana penebusan bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Hal ini mengungkapkan hubungan yang mendalam antara alam surga dan bumi, di mana malaikat, meskipun makhluk spiritual, memiliki misi langsung dalam mewujudkan tujuan Tuhan bagi umat manusia. Di saat-saat sulit, di saat peperangan, penderitaan, dan keputusasaan, kehadiran bidadari dapat menjadi tanda penghiburan bagi umat beriman. Ini bukan sekedar perlindungan fisik, namun perantaraan rohani yang memungkinkan umat Kristiani menghadapi kesulitan dengan kekuatan dan keberanian yang diperlukan untuk bertahan. Sepanjang sejarah, seperti yang kita lihat dalam contoh Santo Michael,
malaikat berperan penting dalam melindungi dan membimbing manusia, baik pada saat konflik atau pada saat krisis pribadi dan spiritual. Hal-hal tersebut tidak hanya terjadi di masa lalu, namun terus memainkan peran penting di masa kini, membantu orang-orang beriman memahami tanda-tanda ketuhanan dan mengikuti jalan iman yang menuntun pada keselamatan. Janji bahwa para malaikat akan menjaga dan membimbing kita sepanjang perjalanan, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur, juga tercermin dalam kehidupan umat Kristiani saat ini. Bahkan ketika keadaan tampak sulit atau bahkan mustahil, orang percaya diingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Malaikat Tuhan terus bekerja, seringkali tidak terlihat, namun selalu bekerja untuk kesejahteraan rohani dan fisik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perlindungan ilahi ini tidak terbatas pada zaman atau bangsa tertentu. Itu bersifat kekal dan universal, menjadi salah satu cara paling nyata untuk merasakan kepedulian dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, di tengah kekacauan, cobaan, dan ketidakpastian dunia modern, kita dapat percaya bahwa kehadiran malaikat tetap merupakan perwujudan kepedulian Tuhan yang kuat, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam bayang-bayang kesulitan, ada cahaya dan harapan melalui campur tangan ilahi. Hal-hal tersebut tidak hanya melindungi kita, namun juga membantu kita menjaga iman kita tetap teguh, dan pandangan kita tertuju pada keselamatan yang dijanjikan kepada semua orang yang mengikuti jalan Yesus Kristus. Kehadiran malaikat yang berkelanjutan merupakan pengingat bahwa, pada akhirnya, rencana Tuhan bagi umat manusia akan tergenapi, dan kemenangan atas kekuatan jahat akan terjamin. Kini, melalui Yesus, kita mengalami suatu pemahaman yang sebelumnya berada di luar pemahaman para malaikat itu sendiri. Mereka yang menghuni langit hanya bisa mengamati peristiwa indah tersebut dari kejauhan. Mereka tentu saja takjub akan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap umat manusia. Keselamatan dan penebusan kita tetap menjadi misteri, bahkan bagi para malaikat. Mereka rindu memahami dan mengungkap kedalaman rencana Tuhan bagi kita. Dan kini, hal itu telah terungkap kepada kita, orang-orang beriman, yang mempunyai keistimewaan untuk mengalami sesuatu yang dulunya merupakan rahasia, bahkan bagi para nabi dan malaikat. Kita tidak boleh menganggap enteng keselamatan kita. Itu adalah anugerah yang berharga, sesuatu yang bahkan para malaikat ingin pahami secara mendalam. Oleh karena itu, kita harus menerima anugerah ini dan menjalani keselamatan kita dengan penuh hormat, menghargai misteri mendalam dari semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Ada sesuatu yang penting untuk dipahami oleh setiap orang Kristen. Meskipun mereka berkuasa dan agung, malaikat tidak boleh disembah. Mereka adalah makhluk ciptaan, sama seperti kita manusia, dan tujuan mereka adalah untuk mengabdi dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak boleh ditempatkan pada tingkat dewa atau menjadi objek pemujaan. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut mengarahkan kita kepada satu-satunya Allah yang benar dan kedaulatannya. Mengingat pemahaman ini, penting untuk menyadari bahwa fokus utama kita haruslah pada Tuhan sendiri. Meskipun malaikat berperan sebagai perantara antara langit dan bumi, mereka bukanlah sumber utama keselamatan kita. Allah telah memberi kita anugerah terbesar, Putranya, Yesus Kristus. Yesus datang ke bumi sebagai perwujudan kasih dan rahmat Tuhan, menawarkan kita pengampunan dan kehidupan kekal melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa melalui iman kami kepada Yesus Kristus, kami telah dimasukkan dalam warisan rohani Israel. Kita meneguhkan janji-janji dan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, dan kita menuntutnya untuk diri kita sendiri. Kami berdoa
agar Tuhan menguatkan kami dengan perlindungan supernatural yang sama yang telah melindungi Israel sepanjang zaman. Lindungi kami dari segala kesulitan dan serangan roh jahat, sehingga kami dapat berjalan dalam terang-Mu dan memenuhi tujuan yang telah Engkau tetapkan dalam hidup kami. 4 Desember 2024, krisis di Suriah semakin memanas dengan perkembangan terbaru yang mengejutkan dunia internasional. Pada tanggal 3 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang dilaporkan melarikan diri dari ibu kota, mengungkapkan permintaan bantuan kepada Israel untuk membantu menumpas pasukan anti pemerintah yang terus meraih kemenangan dalam perang saudara. Namun, Israel tidak langsung menyetujui permintaan tersebut. Syarat yang diajukan oleh pemerintah Israel adalah bahwa Assad harus terlebih dahulu mengusir pengaruh Iran dari wilayah Suriah. Langkah ini mencerminkan upaya Israel untuk melemahkan kekuatan Iran yang telah lama berperan sebagai pendukung utama rezim Assad. Mari kita simak dulu video berikut ini. 4 Desember 2024, krisis di Suriah semakin memanas dengan perkembangan terbaru yang mengejutkan dunia internasional. Pada tanggal 3 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang dilaporkan melarikan diri dari ibu kota, mengungkapkan permintaan bantuan kepada Israel untuk membantu menumpas pasukan anti pemerintah yang terus meraih kemenangan dalam perang saudara. Namun Israel tidak langsung menyetujui permintaan tersebut. Syarat yang diajukan oleh pemerintah Israel adalah bahwa Assad harus terlebih dahulu mengusir pengaruh Iran dari wilayah Suriah. Langkah ini mencerminkan upaya Israel untuk melemahkan kekuatan Iran yang telah lama berperan sebagai pendukung utama rezim Assad. Perang saudara di Suriah tidak hanya melibatkan pasukan pemerintah dan anti pemerintah domestik, tetapi juga menarik keterlibatan berbagai negara besar seperti Rusia, Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pada hari yang sama, militer Amerika Serikat dilaporkan melakukan operasi militer di Suriah, termasuk pemboman terhadap konvoi yang didukung oleh Iran dari Irak dan kelompok Hizbullah. Selain itu, terdapat laporan tentang pertempuran antara pasukan AS dan Rusia di dalam wilayah Suriah, menambah kompleksitas konflik yang sudah berlangsung lama ini. Perang saudara di Suriah kini memasuki fase kritis dengan pasukan anti pemerintah yang semakin kuat, dipicu oleh perang Rusia-Ukraina dan aktivitas militer Israel yang baru-baru ini meningkat. Joshua Landis, Kepala Program Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, mengungkapkan dalam laporan CBC, bahwa Assad sebelumnya mampu bertahan dalam konflik ini berkat dukungan internasional yang signifikan. Namun bantuan tersebut kini mulai mengering, membuat rezim Assad berada dalam posisi yang semakin terancam. Israel sendiri telah melancarkan operasi militer skala besar terhadap apa yang disebutnya sebagai poros perlawanan, yakni Iran dan Hizbullah. Langkah ini berhasil mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah, meninggalkan Assad dalam keadaan terisolasi. Jenderal Yu Zhongji, mantan dekan Akademi Politik dan Perang Nasional di Universitas Pertahanan Taiwan, memberikan analisis mendalam mengenai dampak perang Rusia-Ukraina terhadap situasi di Suriah. Ia menyatakan bahwa beberapa pangkalan militer Rusia di Suriah telah mengalami serangan serius, sehingga kemampuan militer Rusia di wilayah tersebut telah berkurang drastis. Menurutnya, perang Rusia-Ukraina telah mengurangi kemampuan Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Jenderal Yu menekankan pentingnya hubungan antara Rusia dan Suriah. Bagi Rusia, kontrol atas Suriah melalui dukungan terhadap Assad merupakan kunci untuk mempertahankan dominasi di Timur Tengah, bersama dengan aliansi erat dengan Iran. Kedua negara ini memainkan peran vital dalam mempengaruhi keamanan nasional Israel. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menghadapi tekanan besar di flank Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bahkan mengindikasikan kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO. Langkah ini sangat ditakuti oleh Putin, yang melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia. Menurut Jenderal Yu, Putin berada dalam posisi sulit, harus memilih antara menolak permintaan Ukraina untuk bergabung dengan NATO atau menghadapi konsekuensi diplomatik dengan Amerika Serikat. Perang saudara di Suriah kini mencerminkan perubahan besar yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan Eropa. Andrew Latham, Profesor Hubungan Internasional di Macalester College, menulis di The Hill bahwa konflik ini awalnya hanyalah perang saudara, namun kini telah berkembang menjadi konflik yang menantang kepentingan Iran dan Rusia. Jika pasukan anti pemerintah berhasil menang,
Hal ini tidak hanya akan mengungkap kelemahan Rusia, tetapi juga menjatuhkan rezim Assad, yang pada gilirannya akan melemahkan pengaruh Iran di seluruh kawasan. Melemahnya pengaruh Iran di Timur Tengah, dari Irak hingga Hizbullah di Lebanon, akan memberikan peluang bagi Israel untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab Sunni seperti Saudi Arabia. Bagi Amerika Serikat, melemahnya Iran dan Rusia sejalan dengan tujuan jangka panjang AS di kawasan tersebut. Namun perubahan besar di Suriah tanpa partisipasi aktif AS bisa mendorong negara tersebut untuk lebih menarik diri dari keterlibatan langsung di Timur Tengah, yang dianggap menguntungkan bagi kampanye reeleksi Donald Trump. Konflik di Suriah terus berkembang menjadi medan pertempuran yang kompleks dengan dampak luas bagi geopolitik global. Permintaan bantuan Assad kepada Israel, kondisi yang diajukan oleh Israel, serta keterlibatan berbagai kekuatan internasional menandakan bahwa Suriah masih menjadi arena penting dalam persaingan kekuatan global. Bagaimana perkembangan selanjutnya akan menentukan keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah dan hubungan internasional di masa depan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendak-Nya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara Gereja YouTube. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.